Indonesia. 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, 6 agama, tetapi satu persatuan. Negara ini lahir dari perbedaan yang menyatukan. Kita ada karena kemajemukan. Tanah ini diizinkan Tuhan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, agama, warna kulit, bahkan perbedaan suku bangsa. Sudah sepatutnya toleransi kita junjung tinggi. Mau berapa banyak lagi kasus ketidakadilan akibat rasisme yang sering dibiasakan. Oleh karena itu, kita percaya bahwa keberagaman dan toleransi harus dimenangkan. Kita Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang adik-adik dari SMA Kristen Basic. Selamat siang kepada Bapak Pendiman dan Teacher Mary. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Internasional Batam yang kali ini akan berkesempatan untuk memberikan implementasi dengan tema meningkatkan persatuan toleransi di lingkungan sekolah. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa menjadikan sekolah Kristen Basic sebagai sekolah tujuan kami dalam menyelesaikan proyek Pasepro kami. Dan kali ini kita akan langsung masuk ke materi mengenai meningkatkan persatuan toleransi di lingkungan sekolah. Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dengan salah satu jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia terdiri dari keberagaman sosial, mulai dari kelompok etnis, suku, budaya, agama, dan hal-hal lainnya yang membuat bangsa Indonesia dapat disebut sebagai negara dengan masyarakat yang multikulturalisme. Multikulturalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Lebih dalam lagi, seorang ahli Indonesia, Azumardi Azra, tahun 2007, memaparkan bahwa pemaknaan multikulturalisme adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Toleransi. Multikulturalisme tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu sikap toleransi. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu kata tolera yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Menurut tokoh sastra W.J.S. Poewardiman minta, toleransi adalah sikap atau sifat memperbolehkan suatu pendapat yang berbeda, karena dalam toleransi sangat menjunjung tinggi untuk menghargai pendapat orang lain.
Toleransi pada dunia pendidikan. Sekolah adalah wadah implementasi terbaik untuk memberikan doktrin positif kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dan bahayanya perpecahan. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa dengan ilmu pengetahuan juga harus dibarengi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Karena pada hakikatnya di dalam kehidupan sebuah lembaga pendidikan, seorang siswa dan tenaga pendidik harus mampu mengembangkan sikap saling menghormati terhadap perbedaan. Dasar hukum kehidupan toleransi di sekolah. Pasal 55 UU Pasal 55 UU 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua. Pasal 4 ayat 1 UU 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kemanusiaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Intoleransi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik intoleransi keagamaan Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bentuk-bentuk tindakan intoleransi keagamaan yang terjadi di Indonesia bukan hanya berupa diskriminasi, perlakuan terhadap agama minoritas, pembatasan aktivitas ibadah, pelarangan pendirian tempat ibadah, tetapi juga terjadi di sekolah. 43,88% dari 1.859 pelajar SMA yang menjadi responden penelitian ini cenderung mendukung tindakan intoleran dan 6,56% mendukung paham radikal keagamaan. Faktor intoleransi yang terjadi di lingkungan sekolah itu ada faktor keagamaan, faktor psikologis, faktor politik, dan faktor ekonomi. Kalau keagamaan biasanya pemahaman dangkal terhadap ajaran agama. Faktor psikologis, usia remaja yang labil. Kalau faktor politik, akses politik anak muda yang relatif minim, sedangkan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan kondisi ekonomi. Dampak buruk. Tindakan dari intoleransi kepada siswa bukan hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga berisiko menjadi investasi sikap sempit dan bahkan kultur kekerasan menghadapi keberagaman yang sebetulnya menjadi roh dan identitas bangsa Indonesia yang multipluralis. Cara menumbuhkan toleransi di lingkungan sekolah. A. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Menurut Hasim, menghormati keyakinan orang lain berarti memiliki sikap lapang dada untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama lain melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakininya, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan orang lain. Hal ini harus diterapkan yang di SMA Kristen Basic Batam, di mana pihak sekolah memberikan kebebasan bagi warga sekolahnya beribadah sesuai keyakinan masing-masing. B. Menanamkan sikap kerjasama antar individu. Guru menanamkan kerjasama melalui jadwal rutin pembersihan kelas ataupun dalam bentuk kegiatan kepramukaan. Hal ini diharapkan agar siswa dan pendidik sadar bahwa individu tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain, dan kerjasama tetaplah harus dilakukan bahkan di tengah perbedaan sekalipun. C. Menghormati hari raya besar pemeluk agama umat lainnya. Hal ini diimplementasikan dengan cara memberikan ucapan kepada pemeluk agama lain yang sedang merayakan hari raya besar agamanya. Ini merupakan salah satu contoh penghormatan pihak sekolah SMA Kristen Basic Batam terhadap warga sekolah. Cara mengatasi perilaku intoleran di lingkungan sekolah. Siswa diminta untuk berani bicara jika memang ada
kebijakan intoleran yang terjadi di sekolah. Apabila pihak sekolah kurang kooperatif, maka segera laporkan kepada Dinas Pendidikan atau lebih tinggi lagi kepada Inspektorat Daerah atau Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Nilai-nilai Pancasila harus terus hidup, terutama dalam dunia pendidikan, serta diaktualisasikan secara kultural dan struktural di masyarakat, agar kehidupan toleransi terus menjaga perdamaian dan kesatuan NKRI. Sekian dan terima kasih.